الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi ini, generasi yang saling berganti dan menggantikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia untuk memakmurkan bumi ini dan membekalinya dengan akal pikiran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan memuliakannya dengan ilmu. Karena untuk itulah Allah menciptakan manusia di mana Allah menjadikan kemuliaan manusia itu terletak pada ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam lebih mulia bahkan di atas malaikat karena ilmu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam surat Al-Baqarah ketika menyebutkan bahwa Allah akan menciptakan manusia. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, itu manusia yang saling menggantikan satu sama lainnya. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan ya Allah yang ada di muka bumi ini mereka-mereka yang terus-menerus berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Maka Allah berfirman, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Lalu Allah mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Lalu Allah pun mengajarkan kepada Adam seluruh nama. Kemudian Allah menampakkannya kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat itu, beritahukan kepadaku tentang nama-nama itu jika kalian menjadi orang-orang yang benar. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Subhanallah, bayangkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam diutamakan oleh Allah di atas seluruh malaikat dengan ilmu. Maka Allah memerintahkan para malaikat seluruhnya untuk sujud kepada Adam. Allah mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka subhanallah, ini memberikan kepada kita ya akhal Islam sebuah faedah yang besar, bahwa kemuliaan seorang manusia adalah terletak pada ilmu.
Allah jadikan mereka untuk manusia sesuatu yang Allah tidak berikan kepada malaikat, tidak pula kepada binatang-binatang ternak, tidak pula makhluk-makhluk yang lainnya. Allah tidak jadikan malaikat untuk ilmu. Allah tidak jadikan malaikat untuk ilmu, tapi untuk ibadah yang terus-menerus mereka bertasbih kepada Allah. Allah tidak jadikan binatang ternak untuk ilmu. Allah tidak menjadikan semua yang ada di langit dan bumi kecuali satu saja, yaitu manusia. Manusia yang Allah turunkan kepada mereka ilmu. Allah turunkan kepada mereka ayat-ayatnya. Allah utus untuk mereka nabi-nabi dan para rasul. Karena sesungguhnya dengan itulah manusia menjadi mulia. Tanpa ilmu manusia akan seperti binatang ternak. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka Jahannam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat mereka? Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Bahkan lebih sesat lagi. Bayangkan saudaraku, manusia tanpa ilmu, ia akan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Maka seseorang dengan ilmu Allah muliakan. Oleh karena itu malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Karena beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu berisi ilmu. Maka siapapun yang akal Islam, yang ingin mencari kesempurnaan, hendaklah dengan ilmu Allah. Yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Dan melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Siapapun yang mencari kesempurnaan bukan dengan ilmu Allah, hakikatnya ia mencari kehinaan. Hakikatnya ia mencari sesuatu yang menghinakan dirinya, bahkan menjadikan dia tercampakkan dalam api neraka. Umat al-Islam, maka dari itulah Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dan Allah memuji para ahli ilmu. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Para malaikat pun bersaksi dan para ahli ilmu. Allah menyebutkan dari manusia hanya satu golongan saja, itu para ahli ilmu. Maka itu menunjukkan akan keutamaan ilmu. Allah juga berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Karena mereka yang kenal Allah saja yang takut kepada Allah. Yang mereka yakin betul-betul akan kerasnya siksa Allah, mereka yang takut kepada Allah. Itu semua pengaruh dari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu dengan derajat yang sangat tinggi sekali. Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'ilil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah namun tidak berilmu, itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Saudaraku sekalian umat al-Islam, maka kewajiban kita, setiap kita, terutama di zaman akhir ini yang penuh fitnah, fokuskanlah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan fokuskan kita untuk mengikuti hal-hal yang tidak akan ditanya oleh Allah di kuburan. Tidak akan ditanya oleh Allah, bahkan hanya akan merusak agama kita, hati kita dan yang lainnya. Berapa banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang katanya penuntut ilmu, ternyata ia hakikatnya penuntut fitnah. Ia bukan pencari ilmu tapi pencari fitnah.
Ia gayanya bagaikan penuntut ilmu, berkopiah, demikian pula berjenggot di atas mata kaki. Tapi lisannya penuh dengan cacian dan makian. Tidak menunjukkan akan adab seorang ulama atau seorang ahli ilmu. Tidak demikian ya akhal Islam. Sesungguhnya ilmu punya kemuliaan. Ilmu semakin indah dan semakin mulia dengan akhlak dan adab yang luar biasa. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, setiap Anda yang menuntut ilmu, hendaklah kemudian dalam menuntut ilmu, ia selingi dengan mempelajari adab, yaitu tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa. Pembersihan jiwa itu sangat penting bagi siapapun yang menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia Muhammad bin Sirin berkata, kunna nata'allamul adab 30 sanah. Kami dahulu belajar adab. Adab yang dimaksud oleh para ulama salaf adalah tazkiyatun nufus, adab terhadap jiwa. Beliau berkata, kami dahulu belajar adab 30 tahun, sementara kami belajar ilmu 20 tahun. Sufyan Ats-Tsauri berkata, kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm. Kami belajar adab seperti belajar ilmu. Subhanallah, perhatian mereka para salafus saleh. Bahkan di antara mereka ada yang memerintahkan supaya seseorang belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu, agar ilmu itu bermanfaat dalam kehidupan. Namun di zaman sekarang banyak para penuntut ilmu yang mereka belajar ilmu, duduk di majlis ta'lim, tapi lisannya keji, akhlaknya jauh dari akhlakus salafus saleh, walaupun ia mengaku dirinya salafi. Wallah, mengikuti salaf bukan hanya sebatas akidah dan manhaj, tapi mengikuti salaf dalam akhlak dan muamalah, dan bahkan dalam seluruh sisi-sisi kehidupan umat al-Islam, akhal Islam. Maka kalau kita yang mengikuti bagaimana salafus saleh menuntut ilmu, maka ikutilah tata cara mereka menuntut ilmu. Mereka sibukkan diri dengan mengoreksi jiwa mereka. Mereka senantiasa memikirkan hati mereka dan keselamatan diri mereka dari api neraka. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana beliau bersabda kepada beliau, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi huthalatin minan nas?" Bagaimana engkau wahai Abdullah apabila hidup di tengah-tengah masyarakat yang telah rusak? Qad marijat uhuduhum wa kanu hakadha. Di mana amanah mereka telah rusak, kata Rasulullah, dan mereka seperti ini. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Kata Rasulullah, "Ilzam baitak." Banyak-banyaklah tinggal di rumah. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf, jauhi yang kamu lihat itu mungkar. Wa 'alaika bi khassati nafsik. Dan hendaklah kamu lebih memperhatikan dosa-dosamu sendiri. Wa da'au 'anka amral awam. Jangan kamu pikirkan dosa orang lain. Subhanallah. Ternyata di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, Rasulullah memerintahkan kita untuk lebih fokus memikirkan tentang dosa-dosa kita. Sebab untuk memikirkan kesalahan manusia terlalu banyak di zaman fitnah seperti ini, akhwat Islam. Dan tak akan ada habis-habisnya. Bahkan menjadikan hati kita sibuk dari memperbaiki diri. Maka ketika seorang hamba berusaha untuk sibuk memperbaiki dirinya, dia berusaha untuk membersihkan dan membenihkan hatinya, ia menjadi hamba yang selamat insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Seorang salaf terdahulu berkata, kana afdalahum indas salaf
adalah orang yang paling utama menurut salaf terdahulu adalah aslamuhum qalban wa lisanan, yang paling selamat hati dan lisannya. Mereka memandang bahwa orang yang paling selamat di dunia adalah yang paling selamat hatinya dan yang paling selamat lisannya. Sementara kita memandang orang yang paling utama adalah orang yang paling banyak berbicara, yang dianggap ia hafal riwayat yang banyak. Sementara ulama salaf terdahulu memandang bukan itu, akan tetapi yang paling utama adalah yang paling selamat hati dan lisan. Al-Hasan al-Basri berkata, "Laisal ilmu bikathrati riwayah." Ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat yang kau hafalkan, walakin al-khasyah, akan tetapi hakikat ilmu itu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma ilmu kalau hanya menimbulkan rasa ujub dan sombong. Percuma ilmu ya akhal Islam kalau hanya untuk dibanggakan, seakan ia seorang penuntut ilmu. Ilmu yang tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah, hakikatnya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rasulullah berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أرشد شباب المسلمين ووفقهم لما تحب يا رب العالمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر